Jelang hadapi Vietnam, kabar bahagia timnas mulai berdatangan, PSSI pastikan kebut naturalisasi baru. Ivar Jenner yakinkan Miliano, Jairo dalam penantian. FIFA turun kaki demi tertibnya AFF, sudah banyak yang dirugikan dan dibahayakan. Selanjutnya, Asosiasi Wasit belak-belakan bahwa AFF memang harus berbenah secara cepat agar peserta turnamen tidak undur diri dan merasa dirugikan. Lantas di kesempatan yang sama, Bung Towel ketiban duren, kemakan omongannya sendiri. Erick Thohir hanya cubit pakai senyuman kecut tanpa lebih. Jelang hadapi Vietnam, kabar bahagia timnas mulai berdatangan, PSSI pastikan kebut naturalisasi baru. Ivar Jenner yakinkan Miliano, Jairo dalam penantian. Dalam perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF, PSSI tetap fokus pada program naturalisasi pemain yang terus berjalan. Proses ini sangat penting dan menjadi perhatian publik, terutama mengingat nama-nama pemain diaspora yang cukup populer. Tak bisa dipungkiri, beberapa pemain diaspora berperan aktif dalam membantu proses ini. Seperti yang dilakukan oleh Ragnar Oratmangun di masa lalu, serta yang terbaru oleh Ivar Jenner dan Sandy Walsh, mereka semua tampaknya memainkan peran sebagai agen untuk mempromosikan niat naturalisasi mereka. Ivar Jenner baru-baru ini terlihat bertemu dengan Miliano Jonathan, yang sukses mencetak gol dalam pertandingan hubungannya dengan tim lain, sementara Sandy juga ditangkap kamera sedang berbincang dengan Ceroret. Percakapan tersebut diakini berkaitan dengan peluang bagi Miliano dan pemain lain untuk bergabung dalam timnas. Media Belanda, ESPN, bahkan mengindikasikan kemungkinan ini melalui kode bendera Indonesia saat membahas performa Miliano. Inisiatif PSSI untuk mencari pemain keturunan terus dilakukan, dengan harapan bisa meyakinkan mereka untuk membela nama Indonesia. Adapun para pemain timnas yang sedang berlaga saat ini turut mendukung upaya tersebut, dengan beberapa di antaranya terlihat berperan sebagai pencari bakat informal. Miliano Jonathan, yang telah mencetak 10 gol dari 17 pertandingan, mengalami pergeseran klub dan disebut-sebut sebagai calon yang kuat untuk bergabung dengan timnas, didukung oleh keluarganya. Sandy Walsh, di sisi lain, baru mendapatkan kembali kepercayaan dari pelatih setelah 8 pertandingan hanya sebagai cadangan. Dalam pertandingan tersebut, Sandy berhasil menjaga gawang tetap bersih, sementara juga berbincang tentang kelanjutan proses naturalisasi Jero. Di tengah semua ini, PSSI tetap berusaha menghadirkan kualitas terbaik dari pemain yang akan bertanding, baik pemain lokal maupun naturalisasi. Semoga dengan segala upaya ini, timnas Indonesia dapat meraih hasil yang positif di kancah internasional. FIFA turun kaki demi tertibnya AFF, sudah banyak yang dirugikan dan dibahayakan. Selanjutnya, Asosiasi Wasit belak-belakan bahwa AFF memang harus berbenah secara cepat agar peserta turnamen tidak undur diri dan merasa dirugikan. Lantas di kesempatan yang sama, Bung Towel ketiban duren, kemakan omongannya sendiri. Erick Thohir hanya cubit pakai senyuman kecut tanpa lebih. Hasil pertandingan antara timnas Indonesia dan Laos yang berakhir imbang 3-3 jelas menimbulkan kekecewaan yang mendalam di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Meskipun Indonesia tampil dengan tim berlatar belakang pemain U22, tidak dapat dipungkiri bahwa serangkaian kesalahan mendasar dari para pemain menjadi penyebab utama kesulitan yang mereka hadapi di lapangan. Kekecewaan ini seakan menjadi pengingat akan perlunya perbaikan yang mendasar menjelang turnamen Piala AFF yang akan datang. Tentu saja, banyak kritik yang mengarah pada penyelenggaraan Piala AFF, mulai dari penjadwalan pertandingan yang terlihat tidak memadai, hingga penggunaan VAR yang dianggap tidak efektif. Beberapa pihak, termasuk tim nasional Thailand, turut menyerukan untuk melakukan perombakan total terhadap sistem turnamen ini, dengan harapan agar pertandingan ini dapat lebih terorganisasi dan terstandardisasi, termasuk dalam hal keselamatan pemain. Masalah jadwal yang ketat dan perjalanan lintas negara yang menyita banyak waktu seringkali berakibat lelahnya pemain, sehingga performa mereka di lapangan pun menurun. Dalam hal ini, pelatih Indonesia, Shin Tae-yong, menilai bahwa jeda antar pertandingan yang hanya 3 hari sangat tidak menguntungkan. Mengingat perjalanan yang melelahkan, mereka tidak memiliki cukup waktu untuk pulih sepenuhnya antara pertandingan. Hal tersebut menambah tantangan bagi pemain agar bisa memberikan yang terbaik di setiap laga. Masalah ini tidak hanya mengganggu timnas Indonesia, melainkan juga berdampak pada tim-tim lain yang berada dalam turnamen tersebut. Lebih dari itu, tentang keselamatan pemain, 2 pertandingan awal saja telah membuktikan bahwa risiko cedera sangat tinggi. Beberapa insiden berbahaya, seperti yang dialami oleh pemain Thailand, Ben Davies, dan Mohamed Faizhan dari Kamboja, menjadi sorotan penting terkait betapa bahayanya kondisi di lapangan.
Jika Piala AFF terus dihelat dengan cara ini tanpa ada perbaikan yang jelas dalam hal keselamatan pemain, maka akan semakin sulit untuk mempertahankan reputasi turnamen ini di pandangan internasional. Presiden FIFA, Gianni Infantino, pernah mengemukakan harapan untuk menjadikan Piala AFF sebagai turnamen resmi dalam kalender FIFA. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ada potensi untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme turnamen, demi memenuhi ekspektasi tinggi para penggemar sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Infantino menyoroti betapa besarnya kecintaan masyarakat Asia Tenggara terhadap sepak bola, dan betapa pentingnya untuk mengoptimalkan potensi yang ada, mengingat populasi yang begitu besar di kawasan ini. Kedepannya, tim-tim seperti Indonesia diharapkan lebih mempersiapkan diri untuk berkompetisi, terutama menghadapi tim-tim kuat seperti Vietnam, yang sedang dalam performa puncak. Para pelatih dan manajer tim pun memahami pentingnya evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki segala aspek permainan, termasuk teknik dasar yang harus ditingkatkan oleh setiap pemain. Pihak PSSI juga didorong untuk mencari solusi, baik dengan merombak skema turnamen maupun dalam hal dukungan terhadap pengembangan pemain muda. Sebagai contoh, keberadaan pemain yang dilahirkan oleh klub-klub lokal juga harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Agar ke depan, harapan untuk menampilkan permainan sepak bola yang berkualitas tidak hanya menjadi angan-angan semata. Dengan perubahan dan pembenahan yang tepat, Piala AFF dapat menjadi turnamen yang semakin menarik, tidak hanya bagi negara-negara peserta, tetapi juga bagi seluruh pencinta sepak bola di dunia. Dalam akhir serapan ini, penting bagi semua elemen yang terlibat, mulai dari pemain, pelatih, hingga federasi sepak bola, untuk berkomitmen dan mengambil langkah-langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pertandingan demi kemajuan sepak bola Indonesia dan ASEAN secara keseluruhan. Semoga, kedepannya, Piala AFF bisa menjadi hari bersejarah bagi penggemar sepak bola di kawasan yang kaya akan talenta dan semangat ini. Asosiasi Wasit belak-belakan bahwa AFF memang harus berbenah secara cepat agar peserta turnamen tidak undur diri. Piala AFF memang telah menjadi sorotan bagi banyak pencinta sepak bola di Asia Tenggara, tetapi di balik kemeriahan tersebut, terdapat tantangan dan kendala yang tak bisa diabaikan. Ajang ini bagaikan sebuah maraton yang mengharuskan tim-tim peserta terus berlari tanpa banyak waktu istirahat. Salah satu hal yang cukup menjadi perbincangan hangat adalah jadwal yang padat dan mepet. Para pemain berdiskusi di media tentang bagaimana mereka harus berpindah dari satu negara ke negara lain, seperti halnya yang dialami oleh timnas Indonesia. Setelah bertanding melawan Laos, mereka langsung berangkat menuju Vietnam, dan kemudian harus kembali ke Solo untuk menghadapi Filipina. Kondisi seperti ini sangat kritis bagi kebugaran fisik para pemain. Selain itu, kebijakan dari AFF yang mengatur jadwal pertandingan pun mendapatkan kritikan tajam dari berbagai media, hingga media luar negeri. Mereka mencemooh situasi ini yang menganggap bahwa pemain seolah-olah diperlakukan seperti robot yang tidak memerlukan waktu istirahat. Masalah ini semakin diperparah dengan teknologi VR, Video Assistant Referee, yang seharusnya membantu momen-momen sulit dalam pertandingan. Namun, banyak pengamat berpendapat bahwa implementasi VR di Piala AFF masih jauh dari kata optimal. Kejadian di mana wasit tidak mengambil keputusan yang tepat akibat kurangnya bantuan dari VR menjadi sorotan banyak pihak, seperti yang terjadi saat laga Indonesia melawan Myanmar. Lebih jauh, dalam pertandingan antara Indonesia dan Laos, banyak banget insiden tackle berbahaya yang dilakukan oleh pemain Laos, yang memicu keprihatinan akan keselamatan pemain. Meskipun pemain Indonesia pun tidak terlepas dari melakukan tackle keras, tetapi situasi saat itu membuat banyak penonton merasa was-was. Terutama, melihat cedera yang dialami oleh Rafael Striker dan Muhammad Ferrari. Cedera-cedera yang terjadi di pertandingan ini menunjukkan bahwa Piala AFF kini dianggap bukan lagi sekadar turnamen, tetapi bertransformasi menjadi ajang tarkam yang sangat membahayakan bagi pemain. Di sisi lain, tim Vietnam juga mendapatkan keuntungan dari jadwal yang dikeluarkan AFF. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih lama dibandingkan Indonesia, yang baru saja berjuang dari Myanmar lalu langsung bertandingan dengan Laos. Media Vietnam menyoroti bagaimana keuntungan ini bisa sangat berpengaruh pada performa tim mereka saat melawan Indonesia. Sebab, para pemain Vietnam bakal memiliki waktu lebih untuk memulihkan stamina sebelum bertanding pada malam tanggal 15 Desember. Sementara itu, Indonesia harus melakoni perjalanan yang cukup melelahkan antara negara-negara tersebut. Kondisi ini juga menggambarkan betapa pentingnya perencanaan yang lebih baik dalam penyelenggaraan turnamen seperti Piala AFF. Keberadaan VR pun tidak dapat dijadikan sebagai alasan ketidakberdayaan wasit di lapangan, apalagi jika keputusan yang diambil tidak sesuai harapan. Di tengah semua drama ini, tidak heran banyak klub Eropa yang enggan melepas pemain mereka untuk mengikuti Piala AFF, mengingat risiko kelelahan dan cedera yang bisa mengancam karir pemain. Menyusuri kembali performa timnas Indonesia, tampaknya memang banyak faktor yang harus diperbaiki, terutama di lini tengah.
Perlu ada penyesuaian dan pembenahan agar pemain dapat beradaptasi dengan permainan di level yang lebih tinggi. Adaptasi ini menjadi penting mengingat tingkat persaingan yang semakin ketat. Jika ingin bersaing di level Asia atau dunia, maka tidak ada pilihan lain selain meningkatkan kualitas permainan dan hasil akhir. Kritik dan saran dari para pengamat sangat dibutuhkan untuk menjadi bahan evaluasi. Dengan itu, Timnas Indonesia dapat berbenah diri dan meraih peluang yang lebih besar di ajang-ajang mendatang. Mumpung masih ada waktu, mari kita beri dukungan dengan harapan agar di masa depan sepak bola Indonesia mampu bersinar lebih terang. Bung Towel ketiban duren, kemakan omongannya sendiri, Erick Thohir cubit pakai senyuman kecut. Dalam suasana gelap yang menyelimuti stadion, pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Laos menyajikan drama yang tak terlupakan. Pemain tampak berjalan dengan penuh semangat meski di tengah tantangan keras yang harus dihadapi. Banyak orang mungkin berharap untuk menyaksikan tim kebanggaan bisa tampil maksimal, namun justru yang terjadi adalah penampilan yang kurang menggembirakan. Kesalahan dalam penguasaan bola, passing yang tidak tepat, dan kurangnya koordinasi seolah menjadi bumbu yang menyedihkan dalam laga tersebut. Penampilan tim Garuda membuat pelatih Rafael Striker merasa frustrasi, terutama dengan penampilan Marcelino yang akhirnya mendapatkan kartu merah yang tak perlu, menambah daftar masalah dalam tim. Pertandingan ini kembali menunjukkan realitas pahit bahwa kualitas pemain berpengalaman atau yang berlaga di liga luar negeri seringkali terlihat lebih unggul, baik dari sisi teknik dasar maupun visi permainan. Di sisi lain, ada suasana menarik ketika Bung Tul, seorang komentator sepak bola, nampak hadir menyaksikan laga langsung bersama Pak Erick. Momen ini mungkin juga menunjukkan kehadiran Pak Erick untuk mengevaluasi kualitas pemain didikan lokal yang tampaknya masih jauh dari harapan. Timnas Indonesia harus puas dengan hasil imbang 3-3 melawan Laos, sebuah hasil yang terbilang merugikan. Ini seharusnya menjadi peluang emas bagi Garuda untuk meraih kemenangan dan mencetak banyak gol. Faktanya, tim yang diturunkan dalam laga ini masih jauh dari kata ideal, dan gol-gol yang tercipta untuk gawang Indonesia sangat banyak berkat kesalahan mendasar di lini pertahanan. Selain itu, lini tengah juga menjadi titik lemah bagi Timnas dalam turnamen AFF kali ini. Ketiadaan gelandang berkualitas menyebabkan aliran bola menjadi terhambat dan membawa konsekuensi serius bagi kinerja tim. Permainan Timnas Indonesia dalam laga ini patut diakui sangat jauh dari kata baik. Banyak kesalahan dalam passing dan pengambilan keputusan yang menunjukkan kelemahan tim ini. Pelatih Kosin sejak awal sudah menyiratkan bahwa fisik dan kualitas passing merupakan dua aspek yang perlu diperbaiki, dan itu sangat terlihat pada dua laga awal. Tendangan pentung dari tengah lapangan yang seharusnya diperankan dengan baik justru tiada arah. Hal ini memaksa Marcelino untuk terus turun ke bawah, padahal perannya seharusnya berada di sepertiga akhir pertahanan lawan. Rafael Striker tampak jelas frustasi ketika banyak passing yang tidak tepat sasaran. Dalam situasi tersebut, rekan-rekannya terkesan bingung. Ini adalah proses panjang yang harus dijalani. Pemandangan menarik terjadi ketika Bung Tul bersama Pak Erick, yang mungkin memberikan kritik pedas, dan menuntut agar para pemain lokal mampu bersaing dengan para pemain diaspora yang telah dibekali pengetahuan dan pengalaman lebih baik. Memang, para pemain harus bekerja keras untuk membuktikan diri, terutama dalam ajang sekelas AFF. Kosin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat potensi pemain muda yang ada. Walaupun lawan notabene merupakan tim muda seperti Laos, Indonesia tetap perlu waspada, karena kesalahan sekecil apapun dapat berujung fatal. Gol-gol Indonesia yang muncul dari situasi bola mati menjadi indikasi bahwa tim ini belum 100% siap dalam skema permainan terbuka. Menarik untuk diingat bahwa meskipun Timnas U22 ini dalam proses pengembangan, akan lebih bijak bagi para penggemar untuk memberikan dukungan dan kritik yang sewajarnya saja. Terutama bagi Marcelino yang harus belajar mengelola emosinya di lapangan. Kita harus ingat bahwa semua ini demi tim kebanggaan kita, dan setiap pemain harus meningkatkan kualitas mereka agar bisa tembus ke timnas senior di masa depan. Laga selanjutnya melawan Vietnam perlu dihadapi dengan sikap optimis meski tantangan berat menanti. Semua pemain diharapkan memperbaiki kesalahan dan berusaha sebaik mungkin agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Para penggemar pun diimbau untuk tetap menyupport dan menjadikan setiap kritik sebagai motivasi bagi tim. Hanya dengan semangat dan kerja keras, mimpi untuk mengangkat prestasi sepak bola Indonesia dapat terwujud. Jangan lupa support Timnas Garuda ya. SPS TV, medianya anak bangsa.